siang semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Bapak harap kalian selalu sehat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati pandemi yang sedang terjadi di Indonesia dan juga di seluruh dunia saat ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba tolong itu kamu sampahnya di bawah dibersihin dulu, meja dan bangkunya coba kalian rapin dulu ya. Untuk sampah-sampahnya coba kalian rapin terus buang keluar. Dapat tungguin. Udah rapi semua? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, silakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, selanjutnya untuk pertama-tama Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dian Sekaramanda, Dudin Alhari, Fitria Wijaya Dewi, Gustia Devi, Ihsan Wibowo, Jerisum, Nanda Saskila, Nur Andina. Ada nggak Nur Andina? Dina nggak ada? Ada yang tahu nggak dia kemana? Nggak ada. Sari Fauzia. Ada? Baik, alhamdulillah untuk pada hari ini agak masuk cuma Dina saja ya. Lalu selanjutnya pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini itu kita membahas bab 5. Coba kalian buka bukunya di halaman 179. Di bab 5 itu, di bab 5 kalian bisa melihat di situ pada babnya kita membahas tentang memproses dokumen kas di bank. Di bab 5 ini kita akan membahas memproses dokumen kas di bank. Nah, tapi untuk lebih maksudnya tujuan dari pembelajaran di bab ini dia itu membahas terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, sebelum kita masuk ke rekonsiliasi bank, kalian harus tahu dulu perbedaan yang ada di dalam dokumen kas di bank ini. Perbedaannya itu ada 2. Kalian bisa lihat di buku. Itu kalian harus bisa membedakan yang pertama ya, saldo kas perusahaan dan saldo yang 2 itu saldo rekening koran. Untuk membahas bab 2 ini, kita kan tadi saya bilang di bab 2 ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Nah, sebelum masuk ke rekonsiliasi bank, kalian harus tahu dulu nih perbedaan dari 2 hal ini, saldo kas perusahaan dan juga saldo rekening bank. Perbedaannya gimana? Perbedaannya gini, tiap perusahaan itu selalu mencatat jurnal yang berhubungan dengan kasnya di saldo kas perusahaan itu. Nah, setelah dia membuat pencatatan di saldo kas perusahaan ini, nanti akan dilaporkan ke bank. Untuk apa? Untuk diterbitkan oleh bank yang bisa disebut sebagai rekening koran. Nah, di rekening koran ini nanti kalau misalnya dari bank sudah di-upload atau dipaparkan ke media massa,
itu bisa membawa keuntungan lebih bagi perusahaan. Kok bisa itu menjadi keuntungan lebih? Karena gini, kalau misalnya pihak perusahaan sudah memposting rekening koran dari suatu perusahaan, itu dapat membantu si perusahaan ini supaya saham-sahamnya atau bisa dibilang seperti peningkatan atau penurunan dari lajur kasnya dapat dilihat oleh si investor. Kalau misalnya investornya itu tertarik dengan perusahaan tersebut, ya dilihat dari laporan neraca saldo dan sebagainya yang dipaparkan oleh bank lewat rekening koran ini, itu akan menarik minat dan kemauan dari investor itu untuk menanam sahamnya atau menanam modalnya di perusahaan ini. Makanya di rekomendasi bank ini, kalian harus membalanskan antara saldo kas perusahaan dan saldo rekening koran. Maka dari itu, kalian harus tahu nih perbedaan dua ini dulu. Ini untuk perbedaan secara garis besarnya. Nah, setelah kalian tahu perbedaannya, maka kalian harus tahu nih faktor-faktor apa aja sih yang membuat yang bisa membuat perbedaan di antara kedua hal ini, gitu. Itu bisa kalian lihat di halaman selanjutnya, di halaman 180. Buat yang nggak ada bukunya, kalian bisa lihat teman sebangkunya ya, gitu. Buat yang sebangkunya ada 2 bukunya, kalian kasih ke temannya yang belakang tuh. Itu Dudin kasih temannya yang belakang Din, ya, biar yang belakang pada baca juga. Jadi kalian fokus liatin apa yang saya terangin sambil kalian baca. Maksudnya, jadi apa yang saya terangin, kalau misalnya di belakang nggak kelihatan, kalian bisa lihat di bukunya, gitu. Jadi biar kita pembelajarannya tuh biar nyambung, gitu ya. Ini kan tadi untuk perbedaan antara saldo kas sama saldo bank ya. Nah, faktor-faktornya itu ada 7. Coba itu Din baca nih, yang pertama apa nih? Nah, benar. Yang pertama itu dia pertama ya, setoran. Apa tadi Din? Setoran dalam perjalanan. Nih, dengerin semuanya ya, perhatiin. Buat semuanya, faktor penyebabnya yang pertama untuk apa ya? Saya bilang tuh, sini itu ya, ada 7 itu dia faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan yang terjadi di antara saldo kas dan saldo bank. Nah, yang satu ini tadi kan pertama dia setoran dalam perjalanan. Maksudnya apa? Setoran dalam perjalanan itu sama aja kayak kalian ingin menyetorkan uang kalian ke bank nih. Kalian bawa uang ke bank, otomatis kalian sebagai pihak perusahaan sudah mencatat itu sebagai pengeluaran. Tapi kan itu baru pihak perusahaannya aja yang nyatet, pihak banknya belum. Maka dari itu saya bilang tadi yang sebelumnya, di bab ini, di rekomendasi bank ini, kalian itu antara saldo kas dan saldo bank itu harus balance. Maka dari itu kalau misalnya setoran dalam perjalanan, itu kan yang baru nyatet si pihak perusahaan, pihak bank belum. Nah, maka dalam hal ini berarti pihak perusahaan itu kan sudah mencatat. Nah, di sini tuh berarti pihak bank itu harus mencatat juga. Jadi di rekening koran itu bagi pihak bank sebagai penambah. Gunanya apa? Untuk membalancekan gitu, biar balance antara catatan di perusahaan sama catatan yang ada di rekening koran. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, coba Dian baca. Itu yang di buku kamu baca, yang kamu pegang. Apa tadi? Cek dalam. Cek apa tadi? Coba yang benar. Cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran. Nah, cek dalam peredaran ini itu berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya ke rekening koran. Kenapa saya bilang kayak gitu? Contoh gini, contohnya ya.
kamu nih sebagai orang dari pihak perusahaan itu bekerja sama atau menjalin transaksi dengan PT si A gitu. Nah, otomatis kan kalau kamu kan sudah membayar transaksinya menggunakan cek ke si PT si A itu. Nah, tapi cek yang ada di PT si A itu dalam sebulan itu atau dalam bulan terakhir itu nih, dalam sebulan terakhir itu sama PT si A belum dicairin, otomatis ceknya ini masih beredar dan dia itu belum dicairkan ke pihak bank. Nah, kalau kayak gini berarti kan pihak perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran, tetapi karena memang belum ditukarkan ke bank, maka pihak bank pun belum mencatat gitu kan. Nah, karena hal itu kalau misalnya kayak gitu kamu bikin laporan ke pihak bank bahwa cek itu udah keluar dan cek itu masih dalam peredaran. Nah, kalau udah kayak gini, nanti dari pihak bank bakal mencatat di rekening korannya sebagai pengurang. Supaya apa? Supaya balance juga, karena kan ceknya itu keluar, berarti kasnya berkurang. Nah, di bank itu nanti juga di rekening korannya catatnya sebagai pengurang juga, supaya sama-sama balance antara saldo yang dicatat oleh perusahaan sama saldo yang ada di rekening koran, kayak gitu. Lalu untuk yang ketiga, itu kalau kalian lihat di buku itu dia cek tidak cukup dana. Cek tidak cukup dana. Ini ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nggak ada yang tahu. Jadi gini, cek tidak cukup dana. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Kan tadi berandai-andainya kalau kalian itu punya transaksi dengan PTA dan PTA itu ceknya masih beredar, belum ditukarin atau dicairin ke bank. Nah, kalau di sini ceknya ini nih sudah pengen dicairkan oleh PT si A itu, tetapi ternyata ceknya itu dananya nggak cukup. Kok bisa? Contohnya gini, misalnya transaksi kamu itu sebesar 10 juta misalnya. 10 juta itu kamu kamu bayar sebagai dengan bentuk cek gitu. Nah, kalau pakai bentuk cek itu ternyata pas itu kalian ternyata saldo dari perusahaan kamu itu kurang, misalnya anggaplah saldonya cuma ada 9 juta, berarti kan kurang 1 juta. Nah, itu biasanya bakal ditolak sama bank, dikembaliin ke pihak perusahaannya, dan kamu tuh bakalan disuruh antara transaksi yang PT kamu ya, perusahaan kamu sama PT yang A itu bakalan disuruh ngurus sendiri transaksinya kayak gimana, tapi kalau untuk cek itu bakal dipulangin dari bank. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Kan kalau kayak gitu sama aja untuk si PT si A ini kan dia udah menerima uang ya, udah jadi pendapatan bagi perusahaannya, kasnya udah bertambah. Nah, kalau kayak gitu ini bakalan berdampak ke catatan saldo yang ada di perusahaan. Dan ini kalau dimasukin untuk rekonsiliasi bank itu sebagai pengurang dari catatan perusahaan gitu. Nah, terus kalau untuk yang keempat apa? Dia apa? Penagihan piutang wesel. Nah, penagihan piutang wesel ini dia biasanya dicatat bagi pihak perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena pihak perusahaan bakalan tahu berapa tagihan dari piutang weselnya kalau misalnya dari bank sudah menerbitkan rekening koran. Nah, maka dari itu pada akhir bulan, pada saat rekening korannya dari bank itu udah diposting, itu tuh cepet-cepet tuh sekalian sebagai pihak perusahaan harus lihat tuh tagihan piutang weselnya ada bunganya atau enggak, kalau ada bunganya berapa, dan itu langsung kalian bikin laporan supaya dibalancein. Nah, dibalancein dalam artinya gini, kan itu sama aja udah diposting oleh pihak bank di dalam rekening korannya. Nah, perusahaan kan belum posting tuh, perusahaan belum mencatat. Nah, itu dicatat oleh perusahaan sebagai penambah. Kenapa? Karena
di penagihan piutang wesel ini dia si pihak perusahaan itu biasanya dapat pendapatan atau saldonya yang bakal pertama di situ. Makanya ini masuknya ke saldo penyertaan perusahaan sebagai penambah. Terus untuk yang kelima itu bunga bank atas saldo. Bunga bank atas saldo atau biasa disebutnya sih jasa giro gitu. Nah, untuk yang nomor 5 ini dia sama atau nggak beda jauh ya. Dia yang 4 sama 5 ini nih nggak beda jauh. Kenapa sih bilang nggak beda jauh? Kan tadi kalau untuk yang penagihan piutang wesel sama bunganya itu biasanya setelah rekening koran di posting, baru pihak perusahaan bisa tahu tuh penambahannya seperti apa. Nah, yang 5 yang bunga bank atas saldo atau jasa giro ini dia sama juga kayak gitu. Jadi nunggu rekening korannya diposting, tahu berapa hasilnya, baru pihak perusahaan bisa melakukan koreksi untuk rekening koran tersebut supaya di catatan perusahaan atau saldo kas perusahaan itu bisa menjadi penambah, karena hal ini tuh termasuk sebagai pendapatan bagi si pihak perusahaan gitu. Nah, bagus Din. Tanya apa? Nah, paten buat semuanya ya. Tadi Dudi nanya, Pak, kalau misalnya dua-dua ini, kenapa dua-duanya harus jadi penambah? Karena kan seharusnya pengurang juga. Jadi gini Din, dia menambah dua-duanya. Kenapa? Karena itu sebagai pendapatan dari perusahaan. Nah, pendapatan dari perusahaan ini dia biasanya adanya di akhir bulan. Makanya tadi saya bilang apa? Rekening korannya itu dia dipostingnya di akhir bulan, pihak perusahaan tahu, oh di rekening koran ada nih penambahan untuk pendapatan dari piutang wesel ataupun dari bunga atas saldo atau jasa giro ini. Nah, setelah tahu dia kayak gitu, baru pihak perusahaan bisa melakukan koreksi untuk pencatatan di saldo perusahaan gitu nih. Kenapa? Karena itu untuk membalancekan antara saldo kas perusahaan dan saldo rekening koran. Kalau nggak balance gimana? Kalau nggak balance harus dicari tahu di mana nggak balance-nya sampai balance. Kenapa? Karena yang tadi pada awal saya bilang, untuk rekomendasi bank ini, untuk materi ini, semuanya itu harus balance karena nanti bakalan diposting di media sosial. Tadi yang saya bilang tadi yang untuk menarik investor tuh gitu. Paham semuanya? Lanjut ya. Nah, nomor 6. Yang ke-6 ini dia beban jasa bank. Beban jasa bank. Kalian tahu nggak kenapa? Yang dari tadi saya bilang ini berhubungan sama bank, tapi ini sebagai penambah. Terus kalau yang beban jasa bank ini sebagai pengurang. Ada tahu nggak? Kenapa saya bilang ini sebagai pengurang? Yang kan kalian bisa lihat di bukunya, itu di bukunya sebagai pengurang kan? Tapi kan di buku itu nggak dijelasin alasannya kenapa beban jasa ini sebagai pengurang. Kalian tahu? Nggak ada. Oke. Jadi gini, beban jasa bank jadi pengurang. Kenapa? Karena ini tuh contohnya sama aja kayak biaya administrasi yang ada di bank gitu. Ini jadi pengurang untuk catatan saldo yang ada di pihak perusahaan. Contoh, biasanya nih, kalau kalian melakukan satu transaksi yang ada di bank, apapun itu, biasanya kena cas kan, entah itu 3.500, entah 7.000, kayak kalian mau transfer aja itu kena cas kan biasanya. Atau kalau kalian mau nabung pun, biasanya ada yang kena casnya kan. Nah, biaya administrasi ini dia maksudnya sebagai beban bagi pihak perusahaan gitu. Kenapa? Karena kan setiap beban itu selalu mengurangi pendapatan, ya kan? Jadi dengan adanya biaya atau beban-beban yang ada di bank ini terkait dengan rekomendasi bank, itu akan menjadi pengurang bagi pihak perusahaan gitu.
Jadi itu harus dicatat ya untuk bisa membalanskan antara saldo kas yang ada di perusahaan sama saldo kas yang ada di bank. Itu. Terus yang terakhir nih, yang nomor 7. Ini yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan buku ya. Nah, yang 7 ini yang biasanya sering dilakuin sama pihak perusahaan ataupun pihak bank, yaitu kesalahan dalam pencatatan. Nah, kesalahan dalam pencatatan. Kalau kesalahan pencatatan ini dia bisa terjadi di perusahaan ataupun pihak bank. Itu. Jadi kalau misalnya di pihak perusahaan nih, misalnya dia salah nyatet untuk penerimaan, misalnya penerimaannya yang masuk ke perusahaan itu 70 juta misalnya. Nah, itu ya dia posting kan, dia ngelaporin hal itu ke si pihak bank. Jadi sama-sama nyatet nih, pihak perusahaan nyatetnya 70 juta, pihak bank nyatet 70 juta. Tapi setelah koreksi di akhir bulan ternyata pihak bank tahu nih, atau pihak pihak perusahaannya tahu kalau itu salah nyatet. Nah, kalau udah salah nyatet gitu gimana? Langsung lakuin pengoreksian ulang, langsung dibetulin. Kenapa? Kalau misalnya selalu berlarut-larut, ternyata nanti ada pemeriksaan dan itu bikin nggak balance, dan kalian nih sebagai pihak accounting atau pihak dari bagian perusahaannya nggak tahu dari mana salahnya, itu bakalan fatal gitu, dan kalian biasanya bakal kena denda kalau kayak gitu. Untuk dendanya seberapa itu biasanya sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Ini untuk nomor 7 ya. Ini untuk faktor-faktor penyebab yang membedakan antara saldo kas perusahaan dan saldo rekening koran gitu. Nah, setelah dari sini kita bakal masuk ke kasus yang mempengaruhi saldo kas bank atau saldo kas yang ada di perusahaan. Nah, jadi setelah ini coba kalian lihat bukunya di halaman 181 yang sebelahnya tuh, di sebelahnya. Ini Bapak hapus ya. Udah semua kan? Udah. Nah, kalau yang belum nyatet bisa lihat temennya ya di buku. Nah, tadi itu kan kita udah ngebahas yang faktor-faktor penyebab perbedaannya. Nah, untuk kasusnya tadi saya bilang apa di bukunya yang di sebelahnya. Nah, kalau kalian perhatiin apa yang udah saya jelasin tadi di faktor-faktor penyebabnya, perbedaannya itu sama seperti yang ada di tabel di halaman 181. Sebenarnya kalau tanpa kalian lihat tabel yang tertera di buku itu sama aja seperti yang udah saya jelasin di faktor-faktor penyebabnya. Hanya saja itu secara rincinya doang. Jadi menurut saya kalian bisa baca sendiri yang ada di situ. Nah, untuk pada hari ini sekian aja yang dapat saya sampaikan untuk materi yang terkait dengan memproses dokumen kas di bank. Ini yang berkaitan dengan rekonsiliasi bank. Semoga apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian di kemudian hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.